insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين جماعة صلاة الجمعة أعزكم الله. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quran bahwa nama-nama Allah adalah nama-nama yang terindah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya di surat Al-Isra ayat 110. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan, panggillah dengan menyebut Allah atau menyebut nama Ar-Rahman. Dengan nama manapun engkau menyeru, engkau berdoa, maka sungguh hanya milik Allah lah nama-nama yang terindah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-24, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Al-Khaliq yang mencipta, Al-Bari yang menyempurnakan dan menuntaskan seluruh ciptaannya, Al-Musawwir yang membentuk rupa, lahul asmaul husna, milik Allah lah seluruh nama-nama yang terindah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di suratul A'raf pada ayat ke-180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang terkait dengan nama-nama Allah. Jangan engkau mengikuti mereka, jangan engkau mengikuti jalannya mereka, karena mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Asmaul Husna terjemahnya yang tepat adalah nama-nama yang terindah. Bukan nama-nama yang indah, tetapi Al-Husna adalah bentuk muannas dari Al-Ahsan atau bentuk jamaknya Al-Ahsan. Kalau untuk satu Al-Ismul Ahsan, untuk jamak Al-Asmaul Husna, nama yang terindah. Mengapa nama Allah Subhanahu wa taala disebut dengan nama yang terindah? Pertama, nama Allah Subhanahu wa taala Allah ambilkan dari nama dan sifat-sifat yang penuh dengan kemuliaan. Bahwa nama tersebut secara lafadznya, secara redaksinya adalah nama yang paling indah. Apakah itu Ar-Rahman, apakah itu Ar-Rahim, dan seterusnya. Yang kedua, nama itu menjadi nama yang terindah karena di dalamnya terkandung sifat yang paling sempurna. Rahmat Allah sempurna, kekuasaan Allah, qudratullah sempurna, tidak ada yang menandinginya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar berdoa
dengan menggunakan nama yang terindah yang telah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan nama-nama ini agar kita menggunakannya di dalam doa kita. Namun perlu sama-sama kita ketahui jamaah a'azzakumullah, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala ini tidak dibatasi hanya 99 saja. Kendati pun ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasul bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang yang mempelajarinya, siapa orang yang memahami isinya, siapa orang yang mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, termasuk di dalamnya adalah siapa orang yang berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam syurganya Allah Rabbul Alamin. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lain menjelaskan bahwa di dalam hadis ini bukan berarti membatasi bahwa nama Allah hanya 99 saja. Tetapi bagi mereka yang ingin mempelajari nama-nama Allah untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut, maka dia cukup mempelajari 99 nama saja. Yang dengan sebab itu dia bisa masuk ke dalam syurganya Allah Rabbul Alamin. Jadi sekali lagi perlu kita fahami bahwa 99 itu bukan pembatasan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Di dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad, Rasul berdoa, "As'aluka bikulli ismin huwa lak." Aku berdoa memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang telah engkau jadikan nama tersebut untuk dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama tersebut hanya engkau saja yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahuinya dari makhluk-makhlukmu. Begitu juga di dalam hadis yang sahih, ya hadis yang panjang tentang syafaat diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala seluruh manusia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan syafaat kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga dan beliaulah pertama kali yang memasuki syurga dan melewati pintu syurga. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam sujud di satu tempat di bawah arasy-Nya Allah Rabbul Alamin. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh pujian sanjungan termasuk di dalamnya nama-nama Allah yang belum pernah diajarkan kepada manusia manapun. Ini menjadi bukti juga, menjadi dalil bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi hanya sampai 99 saja. Sekali lagi, yang 99 namanya, sedangkan Allah Rabbul Alamin tetap Maha Esa, satu zatnya. Yang 99 atau yang tidak dibatasi adalah namanya. Bukan berarti 99 ini adalah Allahnya ada 99. Ini kekeliruan, ini kesalahan. Maka kita diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut nama ini yang di dalamnya terdapat sifat yang sempurna. Adapun tata caranya secara spesifik, secara detail adalah misal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan dan rahmat Allah. Allahumma ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkaulah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Engkaulah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Seperti inilah tata caranya berdoa dengan Al-Asmaul Husna. Seperti inilah tata cara berdoa dengan Al-Asmaul Husna, sesuai dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan berarti maknanya berdoa kepada Allah dengan Al-Asmaul Husna kita menyebut seluruhnya 99 semua kita sebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, tidak. Tapi sebut salah satu dari sekian banyak nama yang sesuai dengan apa yang kita hendak mohonkan dan kita mintakan. Tetapi ingat jamaah sekalian, azakumullah, setiap orang yang berdoa
dia sadari atau tidak, sebenarnya dia telah menyebut salah satu dari nama Allah. Apakah itu Allahumma yang berarti ya Allah, ataukah Rabbi Rabbana yang berarti wahai Rabbku? Karena Allah adalah nama Allah juga. Bahkan ini nama yang paling agung, yang paling mulia. Dan Rabb adalah doa yang paling banyak digunakan, atau nama ini adalah yang paling banyak digunakan oleh para nabi dan rasul di dalam doa-doa mereka. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat azzakumullah. Di antara keutamaan berdoa dengan menyebut nama Allah Al-Husna adalah merupakan salah satu jalan dari sekian banyak cara untuk supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama yang terbaik, yang terindah ini, maka berarti kita memuliakan Allah. Berarti kita memuji Allah. Berarti kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu itu menjadi salah satu dari sekian banyak sebab dikabulkannya doa. Kemudian juga berdoa dengan menyebut Al-Asmaul Husna ini adalah bentuk realisasi. Kita merealisasikan perintah Allah, fad'uhu biha. Berdoalah engkau dengan menyebut nama-nama tersebut. Sekaligus juga berdoa kepada Allah dengan menyebut Al-Asmaul Husna ini adalah bagian daripada realisasi tauhid. Bahwa kita berdoa hanya kepada Allah, kita meminta hanya kepada Allah, kita juga berdoa hanya dengan menyebut nama Allah saja. Tidak diperkenankan kita menyebut bersama dengan nama Allah, nama selain Allah tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah engkau berdoa menyeru bersama dengan Allah selain Allah. Begitu juga dalam bersumpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yahlifa falyahlif billah." Siapa orang yang mau bersumpah, bersumpahlah hanya dengan menyebut nama Allah saja atau salah satu dari Al-Asmaul Husna. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti apa? Keagungan, kemuliaan, kekuasaan mutlak hanya milik Allah. Tidak ada yang lebih mulia melainkan Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang lebih agung melainkan Allah Rabbul Alamin. Maka oleh karena itu tidak boleh seseorang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berdoa. Tidak boleh kita berdoa bersamaan dengan menyebut nama Allah, nama selain Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung daripada Allah Rabbul Alamin, dan tidak ada yang bisa mengijabah doa kita melainkan hanya Allah Rabbul Alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarah wal mubtadi' al musyrikin. Allahumma aslih wulatana wulata umuril muslimin wahdihim ila siratikal mustaqim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.